Dalam pemilu tahun ini, beragam isu menjadi sorotan. Salah satunya adalah tren kalangan artis yang juga ikut terjun ke kancah politik melalui pencalonan dalam pemilihan legislatif. Namun, pertanyaan muncul, apakah mereka membawa langkah tersebut benar membawa visi yang jelas untuk rakyat, atau justru hanya sekedar upaya untuk memanfaatkan popularitas sebagai pemanis kampanye? Simak berita selengkapnya untuk Anda. Dalam pemilihan umum di Indonesia memang selalu mencuri perhatian dengan beragam isu yang ada. Salah satunya adalah fenomena kalangan artis yang juga terjun mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Fenomena ini mungkin bukanlah hal baru, sebab sudah berlangsung sejak tahun 2004 ketika pemilu langsung diberlakukan. Namun, dalam pemilu 2024 semakin banyak wajah terkenal yang memutuskan masuk dalam arena politik. Mulai dari penyanyi, bintang film, seniman, hingga pesohor media sosial. Meskipun popularitas mereka menjadi magnet tersendiri, pertanyaan mendasar muncul seputar niat dan kontribusi yang mereka bawa ke dalam dunia politik. Melansir dari website resmi kedata.co.id memperlihatkan presentasi partai pengusung caleg artis terbanyak di pemilu 2024. Partai Amanat Nasional atau PAN berada pada urutan teratas dengan jumlah calon legislatif sebanyak 17 orang. Kemudian disusul oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Persatuan Indonesia yang masing-masing sebanyak 14 dan 11 calon. Menurut peneliti politik Syamsuddin Haris, fenomena caleg artis ini merupakan salah satu gejala kaderisasi partai yang buruk. Kemudian pengamat politik dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen, Lucius Carus, dalam website resmi BBC Indonesia mengatakan pencalonan selebritis menjadi anggota legislatif adalah cara mudah bagi partai politik untuk mendongkrak kursi di parlemen. Soalnya memang dari sisi rekrutmen kebanyakan memang yang ditonjolkan adalah sisi popularitasnya, gitu ya. Saya tidak mendiskreditkan caleg-caleg yang artis. Ada juga caleg-caleg artis yang bagus. Misalnya seperti Nurul Arifin, ya, Tere Pardede, mereka lumayan bagus gitu. Termasuk ada siapa lagi namanya, Dede Yusuf misalnya. Tapi yang lain misalnya lebih banyak menonjolkan sisi-sisi entertaining mereka, gitu ya, tidak menonjolkan sisi-sisi intelektualitas mereka, tidak menunjukkan kemampuan mereka dalam merumuskan atau menawarkan kebijakan-kebijakan, ya, menawarkan visi misi yang mereka bisa tawarkan ke masyarakat untuk nantinya diperjuangkan ke pemerintah. Jadi memang lebih banyak kemudian yang dieksploitasi itu adalah sisi-sisi popularitasnya, gitu. Dan ini yang menimbulkan persepsi bahwa ya caleg-caleg artis itu hanya untuk dijadikan sebagai vote getter saja, hanya untuk dijadikan di pajangan etalase partai politik saja, tapi secara substansial tidak memberi kontribusi apa-apa terhadap demokrasi kita. Lebih lanjut, dosen ilmu politik itu menekankan bahwa fenomena tersebut juga dapat membawa dampak negatif, termasuk kemungkinan institusi kepartaian menjadi lebih pragmatis dan kehilangan substansi dalam politik. Tidak substantif karena bagaimana persoalan representasi, bagaimana kemudian merepresentasikan orang, bagaimana kemudian menghadirkan sosok-sosok yang punya kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan dalam proses-proses legislasi misalnya, sehingga itu kemudian bisa membantu demokrasi berkembang secara substantif. Kalau belakangan ya kita lihat yang didorong hanya atau yang dieksploitasi hanya sisi-sisi popularitasnya artis tersebut, bagaimana itu bisa berkontribusi ke partai memperoleh suara yang banyak, memenangkan pemilu, dan ya ujung-ujungnya partai kemudian berkuasa, memperoleh kursi di DPR, tapi tidak terhubung ke masyarakat secara substantif. Karena itu tadi yang dikejar hanya perolehan suara, tidak pada pembentukan jejaring-jejaring ataupun relasi-relasi dengan para pemilih. Armunato juga menekankan perlunya perbaikan dalam dunia politik. Salah satunya adalah dengan mengadakan proses rekrutmen yang melibatkan uji kompetensi untuk menilai kualitas para calon legislatif.
bukan hanya melihat dari seberapa populer mereka. Selain itu, hal lain yang perlu diperbaiki adalah proses kaderisasi di setiap partai. Kader partai, baik berasal dari kalangan artis, selebritis, seniman, atau kelompok lainnya, harus dilengkapi dengan pengetahuan yang memadai, agar jika terpilih, mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Zulkarnain, Evan Ronaldo Linting, Unhas TV.